Baik, masih di Galeri Publik dan kita masih membahas bagaimana melatih anak untuk berpuasa sejak dini. Mbak Ratna ada pesan-pesan ke pemirsa, silakan. Ya, untuk pemirsa yang mempunyai anak seperti saya yang masih proses belajar untuk menjalankan ibadah puasa, yang penting kita jangan mudah menyerah. Misalnya anaknya ngambek nggak mau puasa terus udah gitu, ya udah deh boleh, jangan gitu. Tapi ada usaha untuk mengajak, tapi tetap melihat kondisi anak. Kalau kondisi anak kita sudah lihat dia memang benar-benar udah nggak bisa tahan puasa, ya udah. Tapi dengan komitmen bahwa besok harus usaha lagi ya, tidak boleh terlalu capek supaya tidak cepat haus. Terus memberikan reward kepada anak. Reward tidak harus berupa materi, tetapi berupa pelukan, berupa pujian. Itu saya rasa cukup membuat anak merasa bahwa dia itu disayang. Oh enaknya ternyata kalau puasa itu kayaknya makin disayang sama orang tua, ya, seperti itu. Ibu ada yang disampaikan? Ya. Melatih anak berpuasa itu sangat penting karena memang ini akan membentuk sebuah kebiasaan atau tingkah laku, dan itu dilakukan dengan menyambung-nyambungkan sel otak di otaknya dan menjadi bagian dari tingkah laku anak. Dan yang perlu perhatikan tahapan, harus bertahap, kemudian usianya, kemudian juga harus dibuat menyenangkan. Gunakan 3B tadi, bernyanyi, bermain, dan bercerita untuk membuat anak merasa hal ini sesuatu yang baik dan patut dilakukan. Dan jika dia agak rewel-rewel, orang tua harus mengalihkan dia kepada kegiatan yang menyenangkan. Kalau dulu dengan main bonekanya, sekarang mungkin dengan kegiatan yang membuat dia bisa enjoy atau menikmati berpuasanya tadi. Oh ya. Jadi dengan 3B tadi ya, bahwa anak juga perlu dilatih dengan cara yang menyenangkan dan bertahap juga. Bertahap, nggak boleh langsung tiba-tiba langsung suruh nyanyi gitu ya, suruh berpuasa gitu. Suruh berpuasa. Bertahap, mungkin setengah hari, nanti kemudian 3/4 10 satu hari dari fajar sampai maghrib. Jadi buat Anda semua yang di rumah, buat Anda orang tua, jangan khawatir kalau anak mungkin tidak kuat di hari pertama, mungkin hari kedua, hari ketiga itu bisa lebih kuat. Dan tadi melatih bukan mewajibkan seperti militer. Orang tua juga nggak boleh mudah marah ya, ini bagaimana tipsnya ke orang tua? TTS ya, tegas, tegar, sabar. Ya, tegas artinya anak dibiasakan untuk berpuasa. Tegar, kalau dia rewel dikit, ibunya tegar. Sabar, menahan emosi ketika anak ingin berhenti atau mengakhiri latihan puasanya. TTS, tegas, tegar, dan sabar. Orang tua harus lebih lebih beradaptasi terhadap anak. Ada penelpon tampaknya. Saya sapa lagi, penelpon telah masuk. Selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Silakan Bapak, ada pertanyaan atau komentar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Jawat nih. Ya, Bapak di mana? Di Parung Panjang. Ada pertanyaan atau komentar Bapak? Ada ini, bagaimana cara untuk mendidik anak? Bagaimana cara untuk mendidik anak agar anak itu sholat? Agar sholat 5 waktu ya Pak? Iya betul, makasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mbak Rana ada nih komentar nih pertanyaan tadi. Ya, ini kalau pengalaman saya, anak tuh tidak bisa disuruh. Walaupun di sekolah sudah diajarkan sholat itu wajib. Ayo kamu udah sholat belum? Nah, dia balik nanya, lah mami udah sholat belum? Gitu. Jadi sebaiknya kita mengajak, bukan menyuruh gitu. Ayo kita sholat jamaah yuk. Yuk kali ini Dedi yang jadi imam, tapi besok Riki yang jadi imam udah bisa belum? Belum bisa, ya udah kalau gitu belajar. Jadi kita selalu motivasi terus untuk anak itu berani untuk menjadi imam, karena itu membuat anak jadi senang gitu. Seperti pas berkunjung ke rumah eyangnya, terus kita pamerin, Riki sudah bisa jadi imam loh, ayo kita sholat sama-sama yuk, kita tunjukkan kalau kita antusias bahwa dia yang akan jadi imamnya gitu. Itu juga membuat anak jadi semangat gitu sholatnya. Gimana Ibu, ada tanggapan? Ya, kembali tadi untuk membuat anak itu sholat pada saat dia usia 7 tahun berarti kan dimulai sejak awal. Ya, ketika kemudian anak ber2 tahun baru gerakannya saja. Yang paling penting adalah teladan tadi. Ketika ayah ibunya kelihatan sholat, dia akan waktu anak 1 tahun kan suka ikutan sujud gitu ya. Nanti kemudian usia 3 tahun kita ajarkan Al-Fatihahnya. Kemudian kalau dia sudah melakukan sholat, kita pangku, kita ajak berdoa di pangku kita sehingga dia merasa senang, dia diperhatikan. Nah, kemudian sampai 7 tahun dia bisa, akhirnya ketika 8 tahun cuma mengingatkan saja, nak sudah sholat. Dan mengajak anak itu tadi tidak dengan kekerasan tadi. Jadi dibuat bagaimana dia tahu alasan kenapa sholat, bukan anak bisa sholat tapi suka sholat. Beda, bisa sholat sama suka sholat. Suka sholat ya. Kalau aku sih anak itu belajar dengan 3 cara. Yang pertama dengan contoh,
yang kedua dengan contoh, yang ketiga dengan contoh. Jadi 3C ya, 3C. contoh ya. Katanya Mbak Ratnalisti mengeluarkan satu single Ramadan berjudul Ramadan Tiba bersama dengan Sultan. Ya, Biar bersama pemirsa langsung tahu seperti apa lagunya, pemirsa langsung saja kita sambut. Ini dia Mbak Ratnalisti dan juga Sultan. Terima kasih Bu Rami atas waktunya. Terima kasih Mbak Ratna ya, selamat dan sukses dengan lagu relisinya. Pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang di Galeri Bijak TV. Langsung kita sambut, ini dia penampilan dari Ratnalisti dan juga Sultan dengan Ramadan Tiba. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa.